Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ba'du. Ini Sabrina Ya, Abarina Pak. hadir gak? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Riri El Sirazi ada? Nggak ada Ada, ya? Pak. Oh, hadir. Hadir. Kemudian Al Abror, ada Mizan Al Abror. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kita sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Terlebih dahulu saya infokan ya, bahwa kemarin itu ketika kita ada hambatan untuk perkuliahan di pertemuan pertama, saya ada kesalahan untuk mengirimkan tema perkuliahan. Jadi ini layar saya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Layar saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Nah, nanti materinya itu ada di sini ya. Ini terkait dengan presensi saudara, bisa dilihat. Kalau ini yang kemarin itu saya salah kirim tema-tema perkuliahan. Tapi kalau seandainya hari ini sudah siap untuk presentasi, disilakan ini nanti diklik. Ini terkait dengan tema perkuliahan kita yang terkait dengan RPS. Jadi tema kita, perkuliahan kita itu adalah filsafat umum dan filsafat ilmu. Jadi tema-tema perkuliahannya ini ya. Jadi bahan kajian ini, kemarin kita sudah selesaikan tema yang pertama, terkait dengan kontrak perkuliahan. Nah, sekarang kita ada dua bahasan ini, tema ini. Ini tema-temanya ya, tema-tema terkait dengan kuliah, filsafat umum dan filsafat ilmu. Ini adalah konsep kebenaran dalam filsafat perspektif Islam dan Barat. Keduanya filsafat sains, memahami ilmu pengetahuan dan dalam konteks Islam. Nah, materi-materi ini saya sudah bagikan ke grup kelas ya, di tema pertemuan kedua. Nah, ini ada pertemuan rapat kita hari ini dengan link ini. Kemudian presensi, nanti saudara silahkan klik ya kehadiran. Ini ada linknya enggak? Belum, Pak. Presensi di sini tidak ada linknya ya? Tidak ada. Bisa dikirim, bisa dicek nggak? Lihat nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tidak terlihat ya? Tidak, Pak. Oke, nanti saya edit dulu. Saya akan perbaiki dulu untuk kehadiran ya. Kehadiran. Saya lihat dulu. Ya, nanti link kehadirannya di kelas itu saya coba buat dan saya coba tempelkan di kelas ini. Di kelas. Ya, presensi kehadiran. Saya edit dulu. Oke, linknya berarti kirim. Ya, itu sudah saya kirimkan ya untuk presensi kehadiran di kelas.
nanti silakan diklik untuk hadir. Ya, terus hari ini ada yang sudah siap untuk presentasi belum sesuai dengan kelompok? Ya. Hari ini sudah ada yang siap presentasi sesuai dengan kelompok. Hari ini saya sudah buat Pak yang presentasi, tapi yang Bapak salah kirim kemarin kayaknya. Tapi memang kalau sudah siap, disilakan saja untuk presentasi, nggak apa-apa. Tapi itu ada kaitannya dengan filsafat ya, filsafat pendidikan agama Islam ya. Udah saya kirim di itu Google Classroom Pak. Ya, silakan aja langsung presentasi aja. Nanti saya menambahkan terkait dengan tema kita pada hari ini ya. Karena memang itu sudah dibuat, silakan aja dipresentasikan. Nanti saya akan menambahkan presentasi yang terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, silakan ya. Ya, baik Pak. Yang lain silakan menyimak dan nanti silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya udah bersedia hadir. Kemudian kepada Bapak dosen, kepada teman-teman sekalian, hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang filosofi kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu judulnya memahami landasan teoretis dan nilai-nilai dasar. Jadi untuk filenya ada di Google Classroom ya, teman-teman. Nggak apa-apa, untuk presentasi boleh diperlihatkan lagi untuk file presentasinya. Ya Pak, sebentar. Baik teman-teman, untuk pendahuluan, jadi pembahasannya definisi kurikulum pendidikan agama Islam. Itu ada 2. Jadi yang pertama, kurikulum sebagai pedoman pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu fokus kurikulum pendidikan agama Islam adalah pembentukan pribadi muslim yang seimbang dalam aspek iman, aspek ilmu, dan amal. Kemudian adapun tujuan presentasi ini, yang pertama yaitu memahami landasan teoretis kurikulum PAI. Tujuan yang kedua yakni mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang membentuk filosofi kurikulum PAI. Tujuan yang ketiga presentasi ini yaitu menjelaskan implikasi praktis dalam proses pendidikan PAI. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu landasan teoretis kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, filosofi pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak dan moral. Selanjutnya, perpaduan antara iman, ilmu, dan amal. Kemudian bagian yang keempat yaitu landasan dan filosofis. Yang kelima yaitu yang berbasis tauhid atau keesaan Allah sebagai pusat dari segala ilmu. Selanjutnya yaitu menggabungkan ilmu wahyu dan ilmu empiris. Kemudian selanjutnya landasan sosiologis,
Untuk nomor ke-9, kurikulum harus menjawab tantangan sosial dan budaya masyarakat muslim. Adapun yang terakhir yaitu landasan psikologis menghargai tahap perkembangan peserta didik. Slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum PAI. Ya, prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama ada prinsip keseimbangan, kemudian prinsip antara aspek spiritual dan duniawi, kemudian prinsip integrasi, kemudian prinsip hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum, kemudian yang kelima yaitu prinsip dinamis, yang keenam yaitu kurikulum harus responsif terhadap perubahan zaman. Jadi kurikulum yang sekarang harus responsif terhadap perubahan zaman. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip keberlanjutan. Harus berlanjut terus gitu. Kemudian ada prinsip pendidikan sebagai proses yang berkesinambungan sepanjang hayat. Karena memang menuntut ilmu nggak ada akhirnya. Menuntut ilmu dari lahir sampai akhir hayat kita. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Nilai-nilai dasarnya, yang pertama ada nilai tauhid. Nilai tauhid adalah keesaan Allah sebagai pusat dari segala aktivitas pendidikan. Yang kedua ada nilai ibadah, yaitu pendidikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada nilai akhlak, yaitu penguat etika dan moral sebagai tujuan utama pendidikan. Kemudian ada nilai ilmu. Nilai ilmu yaitu menuntut ilmu sebagai kewajiban untuk setiap muslim. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Jadi menuntut ilmu merupakan fardu, yaitu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu mengembangkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kemudian slide selanjutnya ada implementasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada pendekatan tematik, yaitu menggabungkan konsep agama, menggabungkan konsep-konsep agama dengan tema-tema kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu metode aktif dan partisipatif, ya. Di dalamnya ada diskusi, simulasi, dan pembelajaran kolaboratif. Kemudian ada yang ketiga yaitu penguat karakter, yaitu pendidikan akhlak yang terintegrasi dalam semua aspek pembelajaran. Kemudian slide selanjutnya adalah tantangan dalam kurikulum. Ini tantangan dalam kurikulum. Yang pertama, sekularisasi pendidikan. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama. Yaitu yang pertama ada globalisasi, kemudian menjawab tantangan budaya dan nilai yang datang dari luar. Yang ketiga ada digitalisasi. Kemudian ada menyesuaikan metode pembelajaran pendidikan agama Islam dengan perkembangan teknologi. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, kurikulum PAI, pendidikan agama Islam, memiliki landasan filosofis yang kuat dalam tauhid dan nilai-nilai Islam. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam yang kita pelajari sekarang kan PAI, ya. Jadi memiliki landasan filosofis yang kuat, ya, dalam tauhid dan nilai-nilai Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pentingnya implementasi
kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Kalau ilmu-ilmu agama yang perlu kita pelajari untuk seperti beribadah, ilmu fikih dan sebagainya. Kalau ilmu duniawi ya agar kita tidak ditipu oleh orang, kita harus belajar matematika. Jadi pengetahuan umum lah. Ya, jadi sama-sama harus sama-sama pentingnya. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan agama Islam harus adaptif dan dinamis dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi harus selalu beradaptasi dia. Kurikulum PAI kita tuh harus beradaptasi dan dinamis terhadap perkembangan zaman kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih banyak. Mungkin bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan. Atau silakan Bapak dosen. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf di sini agak ramai juga nih. Tadi sudah presentasi terkait dengan landasan filosofis dalam kurikulum PAI. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, disilahkan terkait dengan materi yang pertama itu. Ya, ada yang materi. Oke, silakan dari Muhammad Syafi'i, silakan. Muhammad Syafi'i baru masuk ya. Dari Siti, yang lain, ya, dari Siti Rahma, Siti Rahma, silakan, Siti Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana kita sebagai tenaga pendidik mengimplementasikan kurikulum dengan agama? Harus bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, langsung dijawab Pak Al-Abror. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum dan agama? Ada yang bisa menjawab teman-teman yang lain? Ya, jadi sebenarnya suara saya terdengar nggak ini? Terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan landasan filosofis dalam kurikulum pendidikan agama Islam, kita harus memahami dulu ya makna filosofis itu. Karena secara keyakinan kita sudah memahami bahwa PAI itu merupakan pendidikan agama Islam yang memiliki orientasi pandangan jauh ke depan. Jadi tujuan PAI itu bukan hanya berorientasi pada dunia, tapi juga berorientasi pada akhirat. Nah, karena itu guru PAI memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar bagaimana cara untuk mengimplementasikan kurikulum itu. Tadi sudah disinggung ya, terkait dengan capaian-capaian PAI ya. Capaian-capaian PAI itu bukan hanya berorientasi pada nilai kognitif saja, tapi paling tidak ada 3 ranah yang harus dilakukan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika anak itu tahu cara bacaan sholat, maka dia harus tahu bagaimana mempraktikkan sholat. Dan juga psikomotoriknya, anak itu harus mampu mengamalkan sholat itu sesuai dengan aturan dan ajaran. Nah, karena itu orientasi ya itu sangat besar. Nah, kemudian sebenarnya tantangan dari PAI itu adalah salah satu sekularisasi ya tadi saya sebutkan. Sekularisasi itu adalah orientasi yang berupaya memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan sekularisasi ini sebenarnya berkembang dalam peradaban Barat Eropa. Dan dalam
peradaban kita pernah dulu ya ketika ada tokoh-tokoh kita seperti Nurholis Majid yang menyatakan tentang sekularisme. Nah, sekularisme ini harus kita pahami secara utuh ya. Harus kita buka bukunya, harus kita pahami secara utuh. Tapi paling tidak yang dipahami adalah memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ajaran Islam tidak seperti itu. Karena ajaran Islam memandang dunia itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, karena itu tidak ada konsep memisahkan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian juga jangan kita bawa-bawa. Artinya begini, kita belajar ilmu itu semuanya bersumber dari Allah, ya, termasuk ilmu sains, ilmu matematika dan lainnya. Itu memiliki pahala yang sama kalau kita pelajari. Jangan mempelajari ilmu agama, ilmu Islam, karena bersumber dari pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu terkait dengan aspek filosofis adalah aspek yang didasarkan atas rasionalitas, aspek yang didasarkan atas akal yang sehat, aspek yang didasarkan atas berpikir dengan sistematis. Nah, PAI juga itu masuk kepada ranah-ranah itu, ya, ranah di mana pembelajaran yang dilakukan itu harus rasionalitas, ya. Karena orientasi PAI ini bukan hanya orientasi dunia, maka dia mengajarkan sesuatu yang memang tidak tampak, ya. Artinya begini, kita mengajarkan anak-anak itu untuk yakin kepada Allah. Nah, Allah ini atau malaikat atau yang gaib itu sesuatu yang wajib diimani. Tetapi dalam pengertian indera itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, karena itu guru PAI itu guru yang hebat, karena bisa meyakinkan peserta didik dengan sesuatu yang memang tidak dia lihat, tapi beragama itu terkait juga dengan rasa. Artinya bagaimana belajar PAI ini menumbuhkan rasa keimanan, rasa ketakwaan, yang memang keimanan dan ketakwaan itu menjadi bagian yang tak terpisah dari orang-orang beragama. Nah, maka kemudian dalam konteks keindonesiaan misalkan ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi kata kunci untuk orang-orang yang dianggap cakap untuk melakukan sesuatu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita untuk mengimplementasikan, ya, artinya guru-guru PAI itu juga harus memahami landasan filosofis terkait dengan pengajaran dan lain segala macamnya. Artinya segala macamnya itu pembelajaran PAI juga disesuaikan dengan konteks saat ini, ya. Tidak berorientasi juga pada masa lalu, karena orientasi pembelajaran PAI juga ada orientasi masa depan. Nah, sekarang ini tantangan PAI itu semakin besar. Kenapa? Tantangan akhlak, tantangan moral, di mana akhlak dan moral itu menjadi tantangan terbesar dari bangsa kita, dan ini juga sangat sejalan dengan tujuan dari PAI itu. Nah, sementara orang-orang guru PAI itu mengajarkan kebaikan, lingkungan kita sebaliknya. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan kurikulum PAI. Nah, itu saja mungkin, ya. Ya, silakan. Ada yang mau dikomentari, silakan. Mungkin Abror mau menambahkan, disilakan. Tidak ada, Pak. Udah Oke, ya. Terjawab. Terima kasih atas presentasinya. Kita insya Allah kita coba 1 jam saja, ya. Paling tidak nanti sampai maksimal kita ini sampai jam 13 atau kurang, ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, hari ini alhamdulillah sudah presentasi bagus, sudah baik, terkait dengan landasan filosofis. Nah, mata kuliah kita ini, tahu nggak namanya apa? Mata kuliah apa? Filsafat. Filsafat, ya. Filsafat umum, ya? Umum. Apa? Coba saya tanya dulu, paham nggak nama mata kuliah kita itu apa? Filsafat ilmu dan umum, kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini ada 2 sebenarnya. Dan kemarin mohon maaf besar-besarnya, saya baru cek beberapa waktu yang lalu, ternyata saya salah kirim, ya, terkait dengan tema-tema perkuliahan. Tetapi tidak apa-apa,
presentasinya sudah cukup baik dan memiliki keterkaitan dengan filsafat. Nah, saya pikir teman-teman ini juga harus melihat ya, melihat kelas ya, melihat kelas terkait dengan tema-tema filsafat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, karena itu pada pertemuan kali ini di tema perkuliahan kita pada pertemuan kedua kita membahas tentang kebenaran ya, karena filsafat itu mungkin sudah pernah mengambil mata kuliah filsafat, karena pada dasarnya mata kuliah filsafat umum dan filsafat ilmu ini merupakan lanjutan ya dari mata kuliah filsafat sebelumnya. Nah, ketika belajar filsafat, maka kita harus mengetahui dulu filsafat itu apa, gitu ya. Nah, filsafat itu kalau kita telusuri itu memang berasal dari bahasa Yunani. Ada maknanya filosofia yang bermakna cinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab ada disebut dengan falsafah atau al-hikmah. Ya. Jadi tujuan dari falsafah atau hikmah itu adalah mencapai kebijaksanaan. Jadi tujuan belajar filsafat adalah semakin belajar filsafat, seseorang itu semakin bijaksana. Karena itu orang yang belajar filsafat itu berpikir sistematis, teralah, terpola, nah, sehingga berpikir menurut sistem. Karena itu filsafat itu melibatkan pemikiran kritis ya, ada kritis ya, selalu bertanya. Jadi filsafat itu adalah berpikir. Berpikir itu artinya bertanya. Bertanya itu untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah pengetahuan tanpa ragu. Nah, karena itu kemudian filsafat itu memiliki sebuah kalimat, kata-kata agar bagaimana keraguan, agar bagaimana caranya orang meyakini sesuatu itu menjadi benar. Maka ragukan segala sesuatu. Nah, jadi dengan meragukan itu orang akan mencari pengetahuan dan bisa mencapai pengetahuan yang tinggi. Ya, itu dari bertanya. Maka dalam konteks ajaran Islam ilmu mantik itu sebutkan bahwa insan itu hayawanun natik. Hanya manusia yang bisa berbicara dan bisa berpikir dan mengkombinasikan pemikiran-pemikirannya sehingga manusia bisa mengubah hidupnya dan dari berkembang satu zaman ke zaman yang lain. Nah, karena itu hanya manusia yang memiliki sejarah. Karena sejarah sangat terkait dengan pola pikir manusia itu. Nah, kemudian filsafat itu sangat terkait dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari cara kita memandang dunia ya. Jadi peradaban dunia ini sangat memiliki keterkaitan yang kuat terhadap perkembangan pemikiran manusia dan pemikiran tentang filsafat. Nah, kemudian lagi kita harus mengetahui ya cabang-cabang dalam filsafat ya. Pertama adalah ada metafisika. Itu sebuah kajian tentang hakikat, realitas, eksistensi, dan apa yang ada di luar fenomena fisik. Ya, di luar fenomena fisik ini artinya dulu orang memahami sesuatu dianggap ada. Nah, jadi ada itu sebenarnya menjadi pemikiran penting dalam filsafat. Apa yang disebut dengan ada? Nah, ada itu bukan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang bisa terjangkau oleh panca indera. Sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera itu juga ada. Maka kemudian Imam Al-Ghazali pernah menulis Al-Mungkin minad dhalal, terhindar dari kesesatan. Kenapa? Karena pemahaman Barat itu selalu didasarkan atas panca indera. Nah, kita bisa melihat ya karena memang ada mata. Kita melihat sebuah benda itu ada ya karena memang terlihat. Tapi benda yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Nah, contoh angin itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Itu juga disebut dengan ada. Nah, karena itu filsafat metafisika ini membahas tentang eksistensi dan apa yang ada di luar fenomena fisik ya. Nah, termasuk sesuatu yang gaib itu ada atau tidak. Nah, sampai sekarang menjadi sebuah problem dalam pemahaman filsafat yang rasionalitas. Kemudian ada beberapa cabang yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi ini sebenarnya dalam filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, salah satunya ini ada epistemologi tentang pengetahuan
bagaimana kita mengetahuinya sumber-sumber dan batas-batasnya. Ya, pertanyaan tentang ada itu apa atau apa itu ada, ya itu menjadi problem sampai saat sekarang. Ya. Pertanyaan yang besar itu misalkan apakah di jagat raya ini hanya manusia yang hidup ataukah ada makhluk lain? Sementara jagat raya ini begitu luas ya. Kita hidup di galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada ribuan planet. Sekarang yang sudah diketahui baru beberapa planet saja. Nah, karena itu pertanyaan-pertanyaan itu mengusik pengetahuan manusia, sehingga manusia terus ingin mencari, nah, sehingga sampai sekarang eksplorasi terhadap jagat raya ini masih terus berjalan, ya, sampai mungkin tidak ada batasnya, ya, dan setiap negara itu berlomba-lomba untuk bagaimana mereka mengeksplorasi penguasaan mereka terhadap jagat raya ini. Dan anehnya, ya, sampai sekarang pun orang memahami langit itu belum didefinisikan secara real. Langit itu apa? Batas-batasnya mana? Ya, maka kemudian kalau orang-orang beriman itu mengembalikan kepada kitab sucinya, ya, mengembalikan kepada kitab sucinya bahwa Allah SWT Maha Kuasa, Maha Besar, ya. Sementara di dunia ini mungkin ada ribuan galaksi. Nah, jadi luar biasa, ya. Nah, ini orang yang belajar filsafat itu memahami dirinya dan menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari apa? Ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Makrokosmos itu alam, mikrokosmos itu manusia, dan diri manusia itu juga harus dipahami secara baik. Sehingga dalam kaidah ajaran Islam itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya dia harus mengenal dirinya dulu sebelum mengenal dunia. Nah, karena dalam diri kita mikrokosmos ini banyak sekali hal-hal yang tergantung dengan pengetahuan alam yang maha luas ini. Kemudian ada etika. Etika itu mempelajari tentang moral. Nah, itu bagian dari filsafat, ya. Mengapa orang itu baik? Apa yang disebut dengan baik? Kebaikan itu kan bisa didefinisikan beragam. Baik menurut peradaban di kita belum tentu baik menurut peradaban di tempat lain. Apa yang mendasari hal itu disebut dengan baik? Nah, karena itu ada etika, ada akhlak. Nah, itu merupakan sesuatu yang sampai saat ini berjalan. Etika itu didasarkan atas moralitas, tradisi. Tapi kalau akhlak itu jelas memiliki batasan-batasan dan aturan-aturan sesuai dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan segala macamnya. Ya. Kemudian terkait dengan kebenaran, apa itu kebenaran? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan penting dalam filsafat. Nah, Plato mengatakan, Plato itu tokoh filsuf Yunani awal, ya, yang mengatakan ada sebenarnya ada Plato, Aristoteles, ya. Ini mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Jadi kebenaran itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Itu yang disebut dengan benar, kata Plato. Jadi kalau Al-Ghazali mengatakan kebenaran sejati hanya berasal dari Allah. Nah, ini jelas sekali perbedaannya. Kalau Al-Ghazali ini mendasari pemahaman pada ajaran Islam. Sehingga hakikat kebenaran adalah milik Allah. Tapi kalau Plato itu mendasarkan rasionalitas. Jadi memahami kebenaran sesuatu yang tidak tetap dan tidak berubah. Tapi sesuatu yang tetap dan tidak berubah ya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ada Tuhan itu sendiri. Maka kemudian kalau kita mempelajari filsafat Islam, maka nanti akan berkembang tentang ada emanasi, ada lain segala macamnya tentang bagaimana penciptaan alam. Nah, kemudian Islam itu mendasarkan kebenaran itu terkait dengan wahyu dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ini disebut dengan kebenaran dalam Islam itu adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Kalau kebenaran Barat, kebenaran yang sangat didasarkan atas akal, rasionalitas, atau disebut dengan akal dan pengalaman-pengalaman. Nah, ya itu. Nah, kemudian juga terkait dengan terkait dengan terkait dengan sebentar, ini ada gangguan sedikit. Ya, terkait dengan kebenaran, maka agama dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Kalau agama itu
meyakini dulu, diteliti, kemudian secara rasional benar atau tidak benar. Tapi kalau kebenaran yang didasarkan atas pengetahuan, maka meragukan dulu, diteliti, memungkinkan dua jawaban, bisa benar, bisa salah. Nah, itu ya. Nah, kemudian kebenaran dalam filsafat itu ada disebut dengan teori korespondensi, yang menyatakan bahwa kebenaran adalah sesuai dengan kenyataan. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut dengan sebagai sebuah kebenaran. Ya, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan disebut dengan kebenaran korespondensi. Ada disebut dengan kebenaran dengan teori koherensi maksud saya. Ya, apa itu kebenaran dengan teori koherensi? Yaitu berfokus pada keselarasan antara ide dalam suatu sistem pemikiran. Itu juga disebut dengan kebenaran, teori kebenaran koherensi, kesamaan di antara apa yang diucapkan, yang dilakukan. Ada pragmatis, jadi fungsinya dalam kehidupan praktis. Jadi pragmatis itu sangat praktis ya. Teori relativitas yang menyatakan kebenaran bersikap subjektif. Jadi kalau kita bilang kebenaran, ya siapa dulu yang bicara, siapa dulu yang berkata. Maka kebenaran dalam teori filsafat ini adalah sangat subjektif. Nah, sementara dalam Islam itu kebenaran itu adalah disebut dengan al-haq, yaitu bermakna mutlak, adalah sumber kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran yang utama. Nah, kemudian ada Ibnu Sina yang memandang bahwa kebenaran dapat diakses melalui kombinasi akal dan wahyu. Kemudian ada Ibnu Rus yang mengatakan rasionalitas memainkan peran penting dalam memahami kebenaran tanpa mengesampingkan wahyu. Jadi dengan kata lain sebenarnya memahami bahwa wahyu itu sangat sesuai dengan akal dan pikiran manusia. Sehingga kalau ada wahyu dan akal itu bertentangan, maka dalam konteks ini adalah akalnya yang harus disesuaikan dengan wahyu. Tapi dalam golongan-golongan tertentu, ketika wahyu dan akal bertentangan, maka wahyunya yang harus dirubah. Nah, ini ada juga yang pandangan seperti itu. Oke ya teman-teman sekalian, terkait dengan banyak materi yang saya sampaikan karena waktu kita terbatas, saya pikir rekan-rekan ini harus bisa memahami materi yang saya berikan di kelas. Dan materi yang saya berikan di kelas itu ada dua ya. Yang pertama terkait dengan tema hari ini, dan yang kedua terkait dengan tema yang ketiga. Nah, karena itu silakan, kita masih ada waktu 10 menit. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi mata kuliah kita ini filsafat umum dan ilmu. Rekan-rekan di kelas ini sudah saya berikan tadi materinya. Nah, kemudian juga rekan-rekan atau teman-teman di kelas ini jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas, dan tema-tema perkuliahan kita silahkan dicek di tema pertama itu ada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin pamit ya. Darul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya isi kehadiran ya.